Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku paket matematika kelas 8 semester 1 atau 2A penerbit Erlangga. Masih membahas tentang pola dan barisan bilangan. Bagi Anda yang sudah punya bukunya, silakan dibuka latihan 3 halaman 17. Kita mulai dari pembahasan nomor 1. Pada segitiga Pascal, tentukan pola bilangan dan jumlah bilangan pada baris-baris berikut. Jadi pertanyaannya ada dua ya. Untuk poin A, baris ke-6 itu pola bilangannya adalah 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Kemudian, untuk menentukan jumlah bilangan pada baris ke-6 ini, bisa secara manual, yaitu 1 tambah 5 dan seterusnya, atau bisa menggunakan rumus 2 pangkat N dikurangi 1. Di mana N ini nanti kita ganti dengan angka 6 ya, karena baris ke-6 pertanyaannya. 6 dikurangi 1 adalah 5, 2 pangkat 5 hasilnya 32. Kemudian poin B adalah baris ke-7, pola bilangannya adalah 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1. Untuk mengetahui jumlah bilangan pada baris ke-7, kita bisa menggunakan rumus yang sama, di mana N-nya kita ganti 7, 7 dikurangi 1, 6, 2 pangkat 6 nilainya adalah 64. Lanjut ke nomor 2, perhatikan pola bilangan berikut ini. 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, dan 1. Tentukan letak baris bilangan tersebut dalam segitiga Pascal. Pola bilangan ini terletak pada baris ke-9. Kemudian poin B, jumlah bilangan-bilangan pada baris tersebut dengan menggunakan rumus adalah, rumusnya sama ya teman-teman sekalian, 2 pangkat N-1 di mana N-nya kita ganti dengan 9. 9 dikurangi 1, 8, 2 pangkat 8 hasilnya 256. Kemudian nomor 3, pada bilangan segitiga Pascal, baris keberapakah yang jumlah bilangannya berikut ini? Poin A, jumlah bilangannya adalah 512, berarti 2 pangkat N-1 sama dengan 512, karena rumus ini menentukan jumlah bilangannya. Kemudian kita samakan sebelah kanan menjadi 2 pangkat karena sebelah kiri adalah 2 pangkat. 512 kita ubah menjadi 2 pangkat 9. Setelah itu kita coret ya di sini karena basisnya sama-sama 2. Berarti kita fokus ke pangkatnya saja. N-1 sama dengan 9. Kemudian negatif 1 kita pindah ke kanan ya menjadi positif. Berarti N sama dengan 9 tambah 1 hasilnya 10. Jadi jawabannya adalah baris ke-10 karena N-nya bernilai 10. Kemudian poin B, 2 pangkat N-1 sama dengan 2048. Yang sebelah kanan kita ganti 2 pangkat 11. Setelah itu 2-nya kita coret, berarti N-1 sama dengan 11. Negatif 1 kita pindah ke kanan menjadi positif 1. 11 ditambah 1 hasilnya 12. Berarti barisnya adalah baris ke-12 karena N-nya bernilai 12. Kemudian nomor 4, tentukan penjabaran dari pemangkatan bentuk aljabar berikut. Poin A, P dikurangi Q dipangkatkan 3. Ini bisa menggunakan segitiga Pascal ya teman-teman sekalian, yaitu koefisiennya kita ambil 1, 3, 3, 1 ya. P pangkat 3 ditambah 3P pangkat 2 dikali negatif Q ya. Kemudian ditambah dengan 3P dikurangi negatif Q pangkat 2 ditambah negatif Q pangkat 3. P pangkat 3 tetap kita tulis, kemudian positif kali negatif 3P kuadrat Q. Kemudian negatif dipangkatkan 2 berarti tetap menjadi positif ya, Q kuadrat. Sehingga bernilai positif 3P Q kuadrat dikurangi dengan negatif Q dipangkatkan 3 hasilnya adalah negatif Q pangkat 3. Kemudian poin B yaitu 2P ditambah Q pangkat 3 berarti menggunakan rumus yang sama ya, segitiga Pascal. Koefisiennya 1, 3, 3, 1 ya teman-teman sekalian. Yang pertama 2P dipangkatkan 3 hasilnya adalah 8P pangkat 3 karena 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian 3 kali 2P dipangkatkan 2 dikali Q. Nah ini dipangkatkan dulu ya teman-teman sekalian. 2P pangkat 2 hasilnya adalah 4P pangkat 2. 4 kali 3 12, maka hasilnya adalah 12P pangkat 2 kali Q. Kemudian ditambah dengan 3 kali 2P dikali Q pangkat 2 sehingga menjadi 6P Q pangkat 2 dan yang terakhir Q dipangkatkan 3. Nah ini adalah hasil akhirnya ya untuk poin B.
Kemudian untuk poin C pangkat 4 ya teman-teman sekalian. Maka koefisien yang akan kita gunakan untuk segitiga Pascal adalah 14641. Dimana yang pertama kita pangkatkan dulu X-nya, pangkat 4. Kemudian 4X pangkat 3 kali Y ditambah dengan 6 kali X pangkat 2 kali Y pangkat 2. Dan ditambah dengan 4X Y pangkat 3. Dan yang terakhir ditambah Y pangkat 4. Nah ini adalah hasil akhir untuk poin C. Kemudian untuk poin D, X dikurangi 2Y pangkat 4 ya. Koefisien yang kita gunakan sama 14641. Yang pertama, yang depan dulu ya teman-teman sekalian. X pangkat 4 kemudian ditambah dengan 4X pangkat 3 dikali negatif 2Y. Ditambah dengan 6X pangkat 2 dikali dengan negatif 2Y dipangkatkan 2. Ditambah 4X buka kurung negatif 2Y dipangkatkan 3 ditambah dengan negatif 2Y dipangkatkan 4. Hasil akhir yang kita dapatkan adalah X pangkat 4 dikurangi 8X pangkat 3Y ditambah 24X kuadrat Y kuadrat dikurangi 32X Y pangkat 3 dan yang terakhir ditambah dengan 16 Y pangkat 4. Nomor 5, tentukan penjabaran dari A plus B pangkat 5, kemudian tentukan poin A dan poin B. A plus B pangkat 5 kalau kita jabarkan hasilnya adalah A pangkat 5 ditambah 5A pangkat 4B ditambah 10A pangkat 3B kuadrat ditambah 10A kuadrat B pangkat 3 ditambah 5A B pangkat 4 dan ditambah B pangkat 5. Kalau poin A ditanyakan adalah koefisien dari A kuadrat B pangkat 3 berarti adalah 10 ya teman-teman sekalian. Kemudian koefisien dari AB pangkat 4 berarti 5 ya teman-teman sekalian. Kemudian poin B, selisih koefisien suku ketiga dan keempat. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Koefisiennya adalah 10. Koefisien suku yang keempat yang ini ya teman-teman sekalian juga 10. Berarti selisihnya 10 dikurangi 10 adalah 0. Nomor 6, tuliskan semua himpunan bagian dari himpunan A yang berisi K, M, N, P yang mempunyai 2 anggota dan 3 anggota. Berarti kita cari dulu yang poin A. Untuk 2 anggota berarti kita pasangkan KM, KN, KP, MN, MP, dan NP. Ternyata ada 6 anggota. Kemudian yang 3 anggota kita pasangkan KMN, KMP, KNP, dan yang terakhir MNP. Berarti ada 4 anggota. Nomor 7, tentukan banyak semua himpunan bagian dari himpunan berikut ini. Kita lihat himpunan poin A, yaitu himpunan B, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti untuk menentukan semua himpunan bagian, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N kita ganti dengan banyak anggotanya, yaitu 6. 2 pangkat 6 hasilnya 64. Kemudian poin B untuk himpunan C, di sini adalah bilangan bulat, mulai dari negatif 2 sampai 5. Berarti anggota himpunan C adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 8. Berarti banyak semua himpunan bagian, yaitu 2 pangkat N. N-nya kita ganti 8 ya. Berarti 2 pangkat 8 nilainya 256. Untuk nomor 8, banyak himpunan bagian dari suatu himpunan P adalah 32. Tentukan banyak anggota dari himpunan P. Rumus yang kita gunakan tetap sama ya teman-teman sekalian. Untuk menentukan semua himpunan bagian, rumusnya adalah 2 pangkat N. Dimana poin A ini diketahui jumlah semua himpunan bagiannya ada 32. Berarti 2 pangkat N sama dengan 32. 32 kita ganti menjadi 2 pangkat 5. Sehingga karena basisnya sudah sama berarti N-nya sama dengan 5. Jadi banyak anggota himpunan P ada 5. Kemudian poin B, banyak himpunan bagian dari himpunan Q adalah 1. Berarti 2 pangkat N sama dengan 1. Dimana 1 ini berasal dari 2 pangkat 0. Karena basisnya sudah sama-sama 2 berarti N sama dengan 0. Jadi banyak anggota himpunan Q adalah kosong, atau bisa kita sebut Q adalah himpunan kosong. Makanya himpunan bagiannya cuma 1 teman-teman sekalian. Gimana sampai di sini? Bisa mengikuti ya teman-teman sekalian? Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara
like, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mengikuti update video yang kita upload di channel ini. Terima kasih banyak, kami ucapkan kita bertemu pada video berikutnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.